saya yakin ya kalau untuk teori tentang presentasi teman-teman udah tahu betul ya. Materinya juga udah banyak banget gitu kan. Nah, kali ini nanti kita akan coba sharing nih dari teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman di bidang presentasi gitu ya, sudah pernah punya pengalaman bekerja juga misalnya, tapi selalu misalnya melakukan presentasi di depan kliennya atau konsumennya gitu ya, atau mungkin misalnya profesinya sebagai guru gitu ya. Nah, guru juga kan selalu melakukan presentasi ya, di setiap pengajarannya, guru akan melakukan presentasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah apa sih yang harus dipersiapkan sebelum presentasi ini dimulai, gitu ya. Nah, kalau untuk intinya ya, intinya dari keseluruhan ini yang pertama kali adalah yang harus teman-teman siapkan adalah mental. Mental itu termasuk dalamnya adalah rasa percaya diri. Kesiapan kita dalam menghadapi presentasi tersebut. Apakah kita mempersiapkannya dengan baik? Apakah kita misalnya memang menguasai betul nih materinya apa gitu kan ya? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mempersiapkan ini dengan baik, nanti otomatis nih rasa percaya dirinya akan timbul gitu ya. Nah, rasa percaya dirinya akan lebih besar dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mempersiapkan diri untuk melakukan presentasi. Loh, presentasi apa sih? Orang kerja mah nanti kerja aja gitu ya. Ya enggak. Presentasi perlu nggak? Perlu. Belajar presentasi perlu nggak? Perlu. Yang kita perlukan, yang lebih kita perlukan lagi adalah cara kita mengkomunikasikan sesuatu hal kepada orang lain. Nanti kan di tempat kerja nggak mungkin diem aja ya. Misalnya datang absen, terus misalnya langsung kerja, terus diem aja sampai pulang, sampai kerjanya selesai. Nggak mungkin ya. Pasti ada nanti ada obrolan gitu kan, ada komunikasi antar sesama anggota tim dari teman-teman di tempat kerja ini gitu kan. Kemudian nanti misalnya nih sama bosnya diminta untuk presentasi juga. Nah, gimana tuh? Ya kan, kalau misalnya kita memang sudah terbiasa presentasi di depan orang, mungkin ini bukan menjadi hal yang aneh lagi atau yang menakutkan gitu ya. Tapi kalau misalnya buat kita yang jarang banget ngomong di depan orang, ini kan lumayan nih bikin kita deg-degan gitu kan ya, apalagi nggak ada prepare. Nah, ini dia yang harus teman-teman perhatikan. Ada 3 hal ya yang harus teman-teman perhatikan dalam presentasi. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia sama ya, ada opening, ada body, ada conclusion gitu ya. Nah, di opening ini teman-teman bisa misalnya nih kalau misalnya pakai bahasa Inggris ya kan kita bisa say greeting dulu kan untuk pertama kali, sama dengan bahasa Indonesia juga. Misalnya selamat pagi, good morning, atau misalnya good afternoon gitu kan ya. Nah, itu untuk greetingnya. Saya yakin teman-teman udah bisa ya untuk greetingsnya ya. Oke, jangan lupa juga say thank you ke si audiensnya. Bilang terima kasih sudah menghadiri misalnya presentasi ini gitu kan. Saya senang teman-teman sudah hadir di dalam presentasi ini. Nah, itu di bagian openingnya. Udah teman-teman baca mungkin ya di e-book atau mungkin di materi-materi yang lain yang sudah teman-teman temukan gitu kan. Di opening ini nanti teman-teman coba perkenalkan juga siapa anda sebagai presenter gitu kan. Misalnya let me introduce myself, my name is Miss Suci misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu di opening. Kemudian jangan lupa nih mulai singgung sedikit tentang materi yang akan kita bahas di dalam presentasi tersebut. Itu di opening ya. Kemudian lanjut nih ke body atau ke kontennya atau ke isinya dari si presentasi ini. Nah, kalau si isinya ini nanti tergantung nih teman-teman nanti akan menjelaskan apa. Misalnya di tempat kerjanya produksi tas misalnya tas branded. Nah, tas ini mau dicoba tawarkan ke misalnya konsumen gitu atau ke kliennya. Nah, gimana nih cara kita misalnya menguasai betul-betul nih produk ini kelebihannya apa, kekurangannya apa misalnya gitu ya. Terus apa yang bisa kita tawarkan nih ke orang nih supaya orang lain ini tertarik dan juga akhirnya mau beli produk kita. Itu untuk konten atau isinya. Ya kan? Nah, nanti setelah itu jangan lupa nih kasih simpulan juga. Wah, Bapak ini misalnya, wah, Pak, Bu, ini kalau Bapak Ibu beli tas ini, wah nanti tuh Bapak Ibu misalnya bisa nanti langsung terlihat mewah sekali misalnya gitu, terlihat kece misalnya gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini nanti teman-teman sampaikan di conclusion atau misalnya dalam presentasi menjelaskan produk tapi konteksnya dalam konteks yang formal gitu ya. Kan kalau yang sehari-hari atau misalnya mungkin marketing nih yang perorangan ketemu sama klien mungkin paling cuma 2-3 orang ya. Tapi kalau yang kita bicarakan saat ini yang untuk opening, body dan juga conclusion ini ketika teman-teman melakukan presentasi memang di forum yang formal gitu ya. Misalnya di ruang meeting, ada beberapa klien, ada beberapa mungkin direksinya, atasan gitu ya. Kemudian teman-teman kerja yang lain. Jadi situasinya seperti formal gitu ya kalau untuk yang memang terstruktur seperti ini. Tapi kalau misalnya secara langsung perlu nggak
perlu juga ya minimal memperkenalkan diri dulu, kemudian kasih tahu nih kita dari mana, kita bawa produk apa, terus baru dijelasin dan nanti akhirnya di simpulannya teman-teman juga bisa kasih simpulan ke si konsumen tersebut supaya akhirnya mereka bisa tertarik dan juga membeli produk kita gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Sebelumnya nih saya mau tanya dulu, ada yang sudah pernah bekerja atau bergelut di dunia marketing? Boleh tunjuk tangannya? Silakan, nggak apa-apa, nggak diapa-apain kok. Kita sharing nih buat teman-teman, apalagi teman-teman yang baru fresh graduate ya, yang belum sama sekali nginjekin di dunia apa ya, pekerjaan gitu ya, di dunia kerja nih yang belum sama sekali. Yuk kita kasih contoh nih buat teman-teman yang lain nih. Ada yang udah pernah kerja di dunia marketing? Belum? Ada guru mungkin yang pernah mengajar? Saya coba ke Mas ini ya, siapa ya? Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya nih. Untuk kedepannya nanti namanya sesuaikan dengan nama teman-teman sendiri ya. Kan nanti kalau sebelum masuk Zoom sign in itu kan bisa diganti ya namanya. Nah, nanti namanya diganti dulu sama nama teman-teman. Misalnya teman-teman pakai Zoom-nya siapa gitu ya, saudaranya atau siapa. Nah, tapi nama di Zoom meeting-nya nanti tolong diganti supaya kita mudah nih verifikasinya. Verifikasi di absensi di chat, kemudian dengan yang ada di video juga. Ya, nanti diganti jangan lupa ya sebelum meeting atau ikut Zoom meeting lagi, oke? Yang belum dinyalakan kamera depannya silahkan sambil dinyalakan nih. Saya mau ke Mbak Wijanah ya, boleh ya? Silahkan di unmute Mbak. Oke Mbak Wijana, silahkan diklik tombol mic-nya Mbak, di unmute dulu. Mbak Wijana, apakah mendengar suara saya? Wah nampaknya ini lagi di jalan mungkin ya, jadi nggak kedengeran ya suaranya. Kita coba ke yang lain ya. Dengan Bapak Saukani, silahkan di unmute Pak. Wah, langsung hilang kamera videonya nih. Gambarnya langsung hilang. Nggak apa-apa kok, Pak. Oke, silakan di-unmute dulu Pak Saukani. Halo, Pak. Unmute. Oke. Ya, Oke, selamat siang nih kalau di sini. Kalau di tempat Bapak udah siang atau sore ya? siang-siang juga. Kan Indonesia juga sama. Oh, takutnya udah sore gitu kan. Oke, Pak Saukani, salam kenal ya. Ini Pak Saukani sudah punya pengalaman kerja Ya, belum ya? pernah ada Nah, kerja di bidang apa nih, Pak? penjualan Penjualan. Nah, cocok nih ya. Penjualannya, produknya apa nih, Pak, kalau boleh tahu? khas Kalimantan, Tas khas Kalimantan, kalau dari kerajinan, Kalimantan, khas, keraj- iya kerajinan. kerajinan ya. Nah, ini kira-kira nih, Pak Sokani menjual atau menawarkan produknya ini ke orang, caranya bagaimana? Secara online ada yang langsung datang. Nah, kalau misalnya ketemu customer, misalnya saya nih datang langsung ke outletnya Mas Sokani nih, saya kan nggak tahu nih apa produknya tas Kalimantan ini apa sih Hmm, spesialnya gitu ya. Nah, itu Mas Sokani gimana nih jelasinnya? eh, dijelaskan kalau ini khas dari Kalimantan, tidak ada di tempat lain. Oke, Ini lalu produk asli dari Kalimantan. mm, ciri Ya khasnya itu apa? ya gitulah. Gitu ya. Ciri Grogi khasnya nggak? batunya, gelangnya. Hah? Grogi nggak kalau ketemu klien gitu atau ketemu customer gitu? Udah biasa Mbak. Udah Udah terlalu biasa, grogi. Udah terbiasa. betul. Udah terbiasa, udah hafal teksnya ya. Udah di luar kepala ya Kalau teksnya. kalau 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 grogi yang nggak dapat uang lah Mbak. Iya betul banget, setuju banget itu. Oke, masukannya makasih banyak ya. Saya unmute lagi nih, saya mute lagi. Oke, nah itu dia ya, udah terbiasa. Jadi udah di luar kepala ya teksnya ya. Kita coba satu lagi ya. Satu lagi nih dari para ibu-ibu ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak nih? Ibu-ibunya mana ya? Siapa ya? Boleh siapa sebelum saya tembak nih? Ada yang bersedia? Silakan. Gratis. Pak Hendro nih nampaknya Pak Hendro nih. Boleh nih Pak Hendro.
ada yang pakai namanya RCK juga ya untuk nama di kamera videonya. Nanti tolong diganti ya dengan nama pribadi ya Pak. Oke nih Pak, siapa nih Pak Hendro? Pak Hendro ini sepertinya jaringannya naik turun ya. Hilang-hilang terus nih wajahnya. Oke, sebentar ya. Ibu-ibunya mana nih ibu-ibunya? Wah, sepertinya Pak Hendro menghilangkah ini? Oh, ini dia. Oke, halo Pak Hendro. Di-unmute dulu Pak mic-nya, silakan. Oke, ya. Ya, Oke, Mas Hendro, salam kenal nih. ya, Ya, gimana nih pengalaman yang bisa di-share? ya. Apakah sudah pernah bekerja sebelumnya? Belumnya belum paling usaha, wirausaha. Wirausaha. Wirausahanya dalam bidang apa nih, Pak? Ya. Sembako Sembako. sama air mineral. Oke, punya Iya, toko berarti ya, Pak ya? iya, Ada punya tokonya. toko. Kalau sembako kayak gitu kan udah mungkin masyarakat udah tahu ya Pak ya, tapi kan tetap ada aja ya suka ada yang nanya-nanya Iya, nih. Nah, Pak Hendro gimana nih jelasinnya? Misalnya nih saya eh, masyarakat di situ salah satu masyarakat di dekat rumah Pak Hendro nih. Terus saya misalnya mau juga nih jadi iya, agen penjual penjual misalnya galon gitu ya, galon air minum. Nah, Pak Hendro jelasinnya iya. gimana tuh? Boleh kasih contoh nggak ke kita? Ya, dia dikasih contohnya gini, Boleh. air mineral yang saya produksi itu Mm-mm. ada kelebihan. Yang pertama, kita airnya direbus gitu, kemudian difilter Oke. beberapa tahap gitu. Mm-mm. Kemudian kemasannya juga beda dari yang lain gitu. Oke. Itu Rasanya penjelasan. juga beda gitu. Oh, rasanya beda. Iya. Apa nih Pak? Asin, manis? Rasanya, rasanya manis kayak itu lem mineral. Oh iya, oke Iya. oke. Oke deh kalau Kayak gitu. salah satu produk gitulah. Iya, betul sekali. Iya. Oke, Pak Hendro makasih banyak nih ya. Berarti Pak Hendro juga Iya. sama nih udah paham betul sih produknya seperti apa. Jadi udah bisa menjelaskan ke konsumennya enak gitu ya kalau kita udah paham produknya ya kan dan bisa juga membuat si konsumen ini percaya sama kita gitu ya. Nah, karena sudah percaya sama kita, akhirnya mereka tertarik gitu ya. Misalnya kayak saya tadi bilang, misalnya saya mau jadi resellernya gitu ya, reseller dari penjual maaf reseller dari Pak Hendro ini untuk menjual galon air mineralnya misalnya gitu kan. Nah, itu berarti sudah ada dari Pak Hendronya sendiri sudah memang mempersiapkan nih untuk menjelaskan produk-produknya ini atau yang produk untuk dijualnya ini dengan sangat baik gitu ya. Udah paham betul nih produknya seperti apa kekurangan dan kelebihannya. Jadi enak ya ngejelasinnya ya kan. Seperti tadi juga nih Mas Sokani juga sama kan, udah di luar kepala gitu ya. Si apa tentang tasnya tadi tahu produksinya seperti apa, tahu kualitas bahan-bahannya seperti apa. Jadi enak ngejelasinnya. Akhirnya apa nanti membuat si konsumen tersebut bisa percaya. Ya kan? Kalau udah percaya, terus ngelihat produknya juga bagus misalnya gitu kan, otomatis tertarik dan akhirnya tujuannya kan biar dibeli gitu ya. Biar dibeli sama si konsumennya. Satu lagi ya ibu-ibu ya. Para ibu-ibu nih kemana nih ibu-ibu? Yang belum diaktifkan nih silahkan. Aduh, diaktifkan dulu ya kamera depannya ya. Sama Mbak Sisi nih boleh Mbak Sisi silahkan di unmute ya. Oke, halo Mbak Sisi, salam kenal nih. Baik, terima kasih. Salam kenal, selamat siang. Selamat siang ya. Mbak Sisi gimana nih pengalaman bekerjanya? Sudah pernah bekerja dalam bidang apa? Silahkan. Kalau untuk pengalaman kerja masih berlangsung sampai sekarang. Di Saya bidang apa nih? ya terima kasih untuk pengalaman kerja di Mm. bidang presenter berita. Di bidang apa? Maaf Mbak. Presenter berita. Presenter berita. Wow, keren dong. Udah pinter banget berarti ngomongnya ya. Itu Masih gimana? belajar. Masih belajar. Selalu belajar ya, Iya supaya benar. lebih baik lagi, betul ya. Coba sih Mbak kasih contoh ke kita gimana sih mempresentasikan gitu kan, atau membacakan berita kan bisa kalau berita mah ada teksnya ya.
kita baca ya kan. Nah, kalau misalnya itu sama aja kayak presentasi, betul ya? Seperti mempresentasikan sesuatu atau Mbak Sisi kan mempresentasikan berita tersebut ya. Ini mohon maaf, presenter berita TV lokal atau nasional swasta? TV lokal swasta. Di TV lokal swasta ya. Wah, udah keren banget nih. Coba kasih contoh dong Mbak, satu aja apa gitu, bacain apa gitu. Biar teman-teman yang lain lihat nih gimana sih caranya yang benar gitu ya ngomongnya. Silakan. Baik, saya akan perlahan mencoba. Saya ingin membacakan berita mengenai keadaan Kota Palangkaraya pada saat ini. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saudara, Kota Palangkaraya yang santer diberitakan pada minggu lalu akan beralih ke zona hijau saat ini gagal beralih status ke zona hijau namun masih bertahan di zona oranye. Oke, ih keren loh. Bagus banget sih. Yang lain bisa lihat ya. Kalau yang memang sudah terbiasa ya, yang udah terbiasa ngomong gitu ya, kelihatan ya bedanya ya. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Oke, Mbak Sisi terima kasih banyak nih ya. Sudah saya mute lagi ya. Nah, gitu ya kelihatannya teman-teman ya. Untuk kita yang sudah terbiasa gitu ya, yang sudah terbiasa berbicara, bedanya dengan yang belum terbiasa kelihatan ya. Apalagi nih presenter ya, waduh udah sering banget tampil gitu kan, dilihatin masyarakat banyak gitu kan. Nah, nggak mungkin nih kalau misalnya kita nggak pintar ngomong ya kan, kita dituntut harus bisa pintar berbicara, pintar mengkomunikasikan, apalagi membawakan berita ya. Nggak boleh salah tuh, bener ya? Nggak boleh salah dan harus memang betul-betul jelas gitu ya ngasih taunya. Nah, ilmu presentasi ini nanti pada saat teman-teman memang udah terjun langsung ke dunia kerja, yang pertama kali akan apa ya teman-teman alami adalah kan wawancara kerja ya. Nah, di wawancara kerja ini nanti teman-teman akan ditanya ya kan, ditanya tentang siapa diri kita, kemudian asal kita dari mana, kemudian tujuan kita apa nih, kemudian kemampuan dan kelebihan kita apa gitu kan. Nah, ini nanti secara tidak langsung juga teman-teman diminta untuk melakukan presentasi ya kan. Presentasi tentang apa? Presentasi tentang kemampuan atau kelebihan kita, keahlian kita gitu ya dalam bidang yang tentu kita lamar tersebut misalnya gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus perhatikan nih cara kita berkomunikasi dengan si pewawancara tersebut juga harus diperhatikan ya. Gimana caranya nih biar mereka bisa tertarik dengan kemampuan kita, cara kita berinteraksi dengan mereka karena mulai dari kita duduk atau jalan dan misalnya kita menatap mereka atau berjabat tangan deh dulu ya, berjabat tangan itu udah dinilai nih sama mereka. Itu sudah menjadi penilaian buat mereka. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus bisa berlatih gitu ya. Berlatih latihan terus. Saya yakin nih seperti tadi Mbak Sisi juga masih terus latihan ya kan. Gimana cara intonasinya ya kan. Kalau mungkin dinyanyi pitch controlnya segala macam itu kan pasti diperhatikan gitu ya. Nah, itu juga sama nih kita buat yang mau ngomong di depan orang nih harus bisa apa ya? Harus bisa mengontrol nih apa yang akan kita keluarkan gitu ya, kata-katanya yang akan kita keluarkan ke konsumen atau ke klien tersebut gitu ya. Intinya teman-teman harus rajin latihan gitu ya. Kalau udah latihan pasti nanti akan meningkat juga rasa percaya dirinya gitu. Dicoba ya latihan di rumah, jangan sampai enggak nih karena ilmunya kan sudah dapat nih dari teman-teman apalagi udah ada yang sharing juga nih. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti tadi, sharing yang tadi walaupun cuma sedikit bisa teman-teman aplikasikan di rumah. Pakai kamera videonya, boleh ngobrol sama teman atau misalnya di depan kaca silahkan, bebas. Yang penting teman-teman belajar untuk berbicara
Gitu, oke. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti webinarnya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Silakan yang belum screenshot, di screenshot terlebih dahulu ya sebelum saya tutup. Oke, sudah ya? Oke, sudah ya. Saya close nih teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan juga diperhatikan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam progres. Bye-bye.